warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Tuner Jaya Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang konstruksi Askruf 360 di motor 2 silinder. Jadi apa saja yang nantinya dirubah, kemudian bagaimana proses penataannya akan saya jelaskan, dan yang membuat suaranya itu berbeda dari sistem apanya guys. Oke, simak terus videonya, jangan lupa like dan juga subscribe video ini ketika video ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih dan selamat menonton guys. Oke guys, ini adalah konstruksi standarnya Ninja 250. Dia memakai sistem di Askruf ya, ataupun crankshaftnya dia memakai sistem 180. Jadi yang dimaksud 180 itu adalah setengah putaran dari konstruksi Askruf yang satu dengan yang satunya. Jadi dia posisinya tidak sejajar. Kalau di motor-motor 1 silinder itu konstruksinya 360 ya, karena yang dihitung dari satu titik ke titik. Kemudian kalau 180 itu sebenarnya perbedaannya di sini ya. Ini adalah konstruksi 180 ya, satu piston di atas, satu piston di bawah. Jadi nantinya bergeraknya dia bergantian seperti ini. Bagaimana konstruksi 180 ini kemudian dirubah menjadi konstruksi 360 karena sudah banyak. Jadi ini nanti dipotong ya, dipotong, kemudian posisi ini nantinya dibuat sejajar ya. Jadi pistonnya bersama seperti ini ya, dibuat sejajar seperti ini. Kemudian yang jadi patokan itu adalah di silinder ataupun di Askruf sebelah kanan. Jadi yang jadi acuan nanti di sebelah kanan ya, yang jadi patokan nanti di sebelah kanan. Yang dirubah kiri yang ngikut ke kanan, ini dirubah. Oke. Kemudian karena Askrufnya ini nanti sudah berubah, maka balancernya ini juga harus berubah ya. Ini satu sisi di sini, satu sisi di sini. Balancernya ini dirubah juga, ngikut ya. Jadi posisi yang ini dirubah, dibuat sejajar. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kita mengetahui konstruksi sebuah motor 2 silinder itu 180 atau 360? Itu bisa didengar ataupun dari raungan suara knalpotnya yang memang berbeda. Kebetulan di belakang saya ini ada motor yang memang konstruksi aslinya adalah 360. Ini adalah CB 450 DX ya. Jadi cara mengetahuinya cukup mudah. Ini dalam posisi top itu piston posisi atas ya. Ini pistonnya di atas ya. Kemudian di piston yang satunya dia berada di atas juga. Oke. Ini yang satunya ya, dia tetap berada di atas ya. Ini adalah posisi topnya, dia di sini, dia berada di atas. Posisi top itu dia ada di atas. Ini pistonnya berada di atas guys. Ini posisi top ya. Jadi di sini lebih enak ya. Ini jadi yang dimaksud 360 itu putaran dari satu titik ini kembali menuju titik ini lagi. Kalau 180 antara kiri kanan, titik ini nanti berada di bawah sini ya, separuh ini 180 guys. Sekian saya putar. Ini 180 ya. Pistonnya akan berada di bawah ya, jauh di bawah. Sama yang di sana juga sama, berada di bawah. Kan saya topkan lagi. Nah, ini posisi topnya.
piston tetap berada di posisi atas. Oke, kemudian bagian yang dirubah lagi adalah bagian camshaft ataupun open asnya, ya, karena ini masih standar yang ikut askruk 180. Kalau ingin merubah nantinya di 360, maka posisinya ini nanti dipotong, ya, kemudian ini dirubah posisinya. Jadi yang ini adalah langkah top, yang ini harus kompresi. Jadi dalam siklus 4 tak kan ada hisap, kompresi, usaha, buang, ya. Siklus 4 tak, karena ini motor 4 tak. Yang ini nanti dipotong, dirubah menjadi ini posisi top, ini posisi kompresi, dia digeser ke belakang seperti ini. Jadi yang satu menghadap ke sana, yang ini menghadap ke sisi ini. Nanti gini, yang ini, ya. Kemudian yang noken A1 nya juga sama, dipotong dan juga dirubah, guys. Kalau Anda tidak percaya, kita simak di motor yang konstruksinya memang benar 360, ya, guys. Oke, ini konstruksinya, kita lihat noken asnya, ya. Kalau klepnya ini beda, memang dia ini ada 2, egg-nya dia ada 1. Jadi yang sebelah kiri dia posisi top, ya, posisi top, pistonnya di atas, ya. Kemudian posisi ini close, yang in loss, yang egg juga loss, ya. Ini posisi top. Kemudian yang satunya, ya, ini dia langkah kompresi, ya. Jadi awal langkah hisap. Jadi yang membuat perbedaan suara itu ada di camshaft ataupun noken asnya, yang merubah konstruksi seperti motor-motor moge itu ada di noken asnya, ya. Ini adalah konstruksi asli 360 derajat. Askruknya bulat, beda dengan askruknya Ninja 250 tanpa balancer. Jadi kalau mau merubah, ya askruknya harus dirubah, harusnya daun askruknya. Oke, ini tadi posisi top, ya. Silinder 1 akan saya putar 360 derajat, ya. Posisi T saya kembalikan ke posisi T top. Nah, oke. Yang silinder ini akan jadi langkah kompresi, kemudian yang ini akan jadi posisi top, ya. Ada kelonggaran di klepnya. Jadi nantinya kalau Anda membuat konstruksi 360, konstruksinya harus seperti ini. Jadi posisi top dia loss di sini, putar lagi 360, dia yang top harus di sini. Dan posisinya harus benar-benar sejajar, guys. Oke, ini konstruksi aslinya seperti itu. Oke, guys.
Jadi kalau Anda mempunyai motor konstruksi 180 seperti Ninja 250 ingin dirubah menjadi 360, jadi perangkat yang harus Anda siapkan itu satu, askruk ini memang dirubah dan bisa dikembalikan pada posisi semula nantinya ya. Satu, askruk. Dua adalah balancer. Yang ketiga adalah ini camshaft ataupun noken asnya, in dan juga egg, butuh seperangkat karena nantinya ini dilas lagi, dipotong dilas lagi seperti itu guys. Dan bagaimana untuk powernya? Sebenarnya kalau yang saya tahu dan yang saya pahami, bentuk daunan askruknya untuk 360 itu berbeda dengan askruknya yang 180, karena yang 180 kebanyakan dia memakai sistem balancer. Tapi untuk motor-motor lama biasanya askruknya ini dia kayak askruknya Honda Tiger ya, jadi tebal, dia bulat, dan dia tidak memakai balancer ya. Untuk askruk 360 motor asli, sebenarnya di Kawasaki sendiri sudah ada W800, itu konstruksinya 360 2 silinder. Kemudian di Honda ada motor ini, di Yamaha sebenarnya juga ada, saya lupa guys. Jadi konstruksi 360 itu sudah lama dipakai di motor-motor jadul ya, sebenarnya sudah lama dipakai di motor jadul. Akan tapi fenomena kali ini banyak yang buat seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apakah hanya memotong ya? Kebanyakan yang saya lihat di konten itu seperti itu, hanya dipotong, balancernya disambung lagi dan seperti itu. Nah, tapi kalau ingin apa namanya mengejar performa nantinya itu yang jelas ya. Kalau saya lihat dari teorinya, konstruksi 360 biasanya noken asnya ini gemuk-gemuk. Yang jelas durasinya dia mintanya lebih panjang. Kemudian sisi askruknya harus dibalen ulang. Kalau hanya sekedar mencari sensasi suara, ya mudahnya ini dipotong kemudian dibuat 360 seperti itu. Kemudian bagaimana untuk kelistrikannya? Sama sekali tidak merubah kelistrikannya, tinggal dipasang ya seperti itu, tidak usah merubah sama sekali. Kenapa saya pastikan seperti itu? Karena dalam siklusnya 4 tak itu kan hisap, kompresi, usaha, dan buang ya. Dalam satu siklus secara teori 1 kali bunga api, sebenarnya 2 kali, karena melewati fuser itu kan 2 kali, mertiknya bunga api 2 kali. Kalau Anda rubah dari 180 ke 360, satu kompresi ya, satu top, satu kompresi karena dia tidak ada bahan bakar, dia tidak bisa meledak. Satu top dia bisa meledak karena ada bahan bakar. Oke, seperti itu guys. Oke guys, itu tadi apa namanya konstruksi askruk ataupun crankshaft 360. Jadi konstruksinya seperti itu. Kalau Anda ingin merubah dari Ninja yang 180 ke 360 itu sah-sah saja. Yang namanya dunia teknik itu terus ada perkembangan dan memang harus ada riset. Kalau enggak gitu ya enggak ada perkembangan. Jadi yang mau apa namanya nantinya mau merubah konstruksinya seperti itu sudah saya jelaskan ya. Oke, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat rekan-rekan yang ingin merubah konstruksi askruk 180 ke 360. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.